Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Niko Mangdian Estarini. Ibu sebagai guru mata pelajaran KDTK, Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang TTV, yaitu tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital di sini terdiri dari 4 jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah mengukur tekanan darah, yang kedua mengukur suhu tubuh, yang ketiga mengukur nadi, dan yang keempat adalah mengukur respirasi atau mengukur pernafasan. Sebelum kita masuk ke praktik TTV, adapun alat-alat yang sudah Ibu persiapkan di sini. Pertama adalah tensimeter jarum. Jadi ini disebut sebagai tensimeter jarum yang terdiri dari bagiannya. Yang bagian ini disebut sebagai manset, bagian yang ini disebut sebagai bola pompa, bagian yang ini disebut sebagai valve, dan yang di sini disebut sebagai sphygmomanometer. Itu bagian-bagian dari tensimeter jarum. Yang selanjutnya ada stetoskop. Stetoskop di sini fungsinya nanti adalah untuk mendengarkan bunyi dari tekanan darah tersebut. Yang selanjutnya, untuk pemeriksaan suhu tubuh, Ibu sudah mempersiapkan alat-alat, yaitu termometer. Kita memakai termometer air raksa. Jadi ini disebut sebagai termometer air raksa. Selanjutnya ada kapas alkohol, ya. Jadi kapas alkohol ini fungsinya adalah untuk membersihkan termometer. Jadi termometer dibersihkan dengan menggunakan kapas alkohol sebelum dan setelah pemakaian. Selanjutnya ada kupet. Di sini ada kupet kecil, ya. Kupet kecil ini di dalamnya ada masker sebagai APD atau alat pelindung diri, ada handscoon 1 pasang juga sebagai alat pelindung diri, dan ada tisu. Tisu ini adalah untuk membersihkan ketiak pasien sebelum dilakukan pemeriksaan pengukuran suhu tubuh. Selanjutnya di sini ada aseptic gel, ya. Pasti kalian sudah semua tahu apa fungsi dari aseptic gel, yaitu untuk mencuci tangan. Di bagian troli yang kedua, yaitu ini adalah apron atau celemek yang fungsinya sebagai alat pelindung diri. Ada bengkok, ya. Bengkok ini fungsinya adalah sebagai tempat sampah medis, ya, atau tempat sampah sementara. Baik itu nanti kita memakai handscoon, setelah memakai kapas alkohol, berarti kita tempatkan di bengkok. Dan yang terakhir adalah buku catatan dan alat tulis. Jadi buku catatan di sini setelah kita melakukan pengukuran TTV, ya, wajib kita menulis atau mendokumentasikan di buku catatan ini. Dan selanjutnya adalah ada arloji atau jam tangan. Usahakan gunakan jam tangan yang ada detiknya. Fungsinya adalah untuk mengukur nadi dan mengukur pernafasan. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Dian. Apa benar dengan Ibu Indah? Ya, benar. Apa benar umur Ibu 35 tahun? Ibu, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan TTV. TTV tersebut adalah tanda-tanda vital yang terdiri dari 4 pemeriksaan, yaitu pengukuran tekanan darah, pengukuran suhu tubuh, pengukuran nadi, dan pengukuran pernafasan. Apakah Ibu ada keluhan hari ini? Keluhan saya hari ini pusing dan badan saya panas. Iya, karena Ibu mengeluh pusing dan badannya hangat, jadi saat ini sekarang saya akan melakukan pengukuran TTV. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi Ibu secara umum. Bagaimana Ibu? Ibu bersedia? Ya, saya bersedia.
Untuk waktu nanti saya akan butuhkan kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu sudah nyaman dengan kondisi seperti ini? Untuk persiapan lingkungan, silahkan tutup sampiran atau korden atau tutup pintu jika pintu dalam kondisi terbuka, dan jika ada keluarga pasien yang menemani pasien di dalam, anjurkan keluarga untuk menunggu di luar dengan sopan. Bapak atau Ibu, saya akan melakukan tindakan TTV, silahkan Bapak Ibu menunggu di luar sebentar. Terima kasih. Tutup sampiran. Setelah itu dekatkan troli atau alat ke dekat pasien. Sebelum Ibu melakukan tindakan ke pasien, Ibu akan mencuci tangan dengan menggunakan aseptic gel. Cara mencuci tangan atau teknik mencuci tangan dengan 6 langkah. Yang pertama, gosok telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung-punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, gerakan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari. Yang terakhir, yang keenam, menggosok pada ujung-ujung jari. Sudah bersih. Selanjutnya Ibu akan menggunakan APD. Yang pertama, Ibu akan gunakan masker. Yang selanjutnya, gunakan apron atau celemek. Dan yang terakhir, gunakan hands gun. Untuk tindakan yang pertama, Ibu akan melakukan pengukuran suhu tubuh kepada pasien. Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh, ya. Ibu, apakah Ibu mau membersihkan ketiak Ibu sendiri atau saya bantu? Selanjutnya, ambil termometer air raksa. Pastikan suhu atau air raksa itu berada pada di bawah 36 derajat Celcius. Ya, jika air raksa tersebut berada di atas 36 derajat Celcius, berarti kita harus menurunkan suhu tersebut dengan cara mengibaskan termometer. Jauhkan dari benda-benda keras agar termometer tidak mudah pecah. Sebelum Ibu meletakkan termometer di ketiak pasien, kita akan bersihkan termometer dengan menggunakan kapas alkohol. Bersihkan termometer dari bagian reservoir sampai ke bagian pangkal. Ibu, permisi, saya akan meletakkan termometer di ketiak Ibu. Permisi, Bu, ya. Pastikan termometer terjepit di ketiak pasien dan anjurkan pasien untuk melipat tangan di atas dada. Untuk pengukuran suhu tubuh, kita ukur selama 5-10 menit. Sambil menunggu 5-10 menit, Ibu akan melakukan pengukuran tekanan darah. Yang pertama, pasang manset pada lengan pasien. Sebelum memasang manset pada lengan pasien, silahkan lipat lengan baju pasien.
Ibu akan melakukan pengukuran tekanan darah pada lengan kanan pasien karena lengan sebelah kiri pasien terdapat termometer dan pasien terpasang infus. Pasang manset pada lengan pasien 2 atau 3 jari di atas fossa cubiti. Letakkan manset dan letakkan sphygmomanometer di atas lengan pasien. Setelah itu, kita gunakan stetoskop dan pastikan diafragma pada stetoskop ini sudah dalam kondisi on. Dengan cara kita ketuk apakah sudah terdengar di bagian telinga atau belum. Sebelum meletakkan diafragma, kita raba dulu arteri brachialis untuk menentukan apakah benar denyutan tersebut. Kita raba. Setelah kita raba, letakkan diafragma di atas arteri brachialis. Ibu, apakah ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi? Tidak ada. Jika pasien tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi, berarti kita memompa sampai menunjukkan angka 160. Setelah menunjukkan angka 160, ibu turunkan secara perlahan untuk mendengarkan bunyi sistol dan diastol. Ibu, tensi ibu 110/70 mmHg. Setelah kita mengukur tekanan darah, rapikan lengan baju pasien dan rapikan alat-alat yang sudah digunakan tadi. Anak-anak, jika kita menemui pasien yang memiliki riwayat hipertensi, berarti kita akan memompa balon pompa tersebut sampai menunjukkan angka 200. Setelah itu baru kita turunkan dan dengarkan kembali sistol dan diastol. Ya. Jika ada keraguan pada saat pengukuran tekanan darah, anak-anak boleh mengulang kembali pengukuran tekanan darah dengan ketentuan turunkan atau kempeskan manset, tunggu sampai 30 detik baru ulangi lagi untuk pengukuran tekanan darah. Setelah kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, ibu akan melanjutkan pengukuran nadi. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran nadi ya. Kita persiapkan arloji dan raba nadi atau arteri radialis. Gunakan 3 jari untuk menekan. Jika sudah teraba, kita hitung selama 1 menit atau 60 detik sambil kita melihat jarum jam atau jarum detikan jam. Kita hitung selama 60 detik. Setelah pengukuran nadi selama 1 menit, kita letakkan arloji pada bak instrumen. Nah, anak-anak, jadi pengukuran nadi ini bisa dilakukan selama 1 menit atau 60 detik pada pasien yang memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Jika pasien tidak memiliki riwayat penyakit tersebut atau pasien dalam kondisi normal,
anak-anak bisa mengukur nadi selama 15 detik. Jika anak-anak sudah mendapatkan hasil nadi selama 15 detik, nanti hasil tersebut dikalikan 4. Contohnya, jika anak-anak sudah melakukan pengukuran selama 15 detik, mendapatkan hasil 20 kali per menit, berarti 20 kali per menit tersebut dikalikan 4, berarti hasilnya adalah 80 kali per menit. Ingat anak-anak, jadi satuan nadi tersebut adalah kali per menit karena diukur selama 1 menit atau 60 detik. Setelah Ibu melakukan pemeriksaan nadi, selanjutnya Ibu akan melakukan pemeriksaan respirasi atau pernafasan. Kita ambil arloji. Ibu permisi, sekarang saya akan melakukan atau mengukur pernafasan Ibu. Ibu bisa silangkan tangan Ibu di atas dada. Untuk mengukur respirasi atau pernafasan, letakkan tangan di atas tangan pasien, kemudian sambil melihat naik turunnya gerakan dada dan perut. Pernafasan ini diukur selama 1 menit. Setelah 1 menit kita mengukur respirasi atau pernafasan pasien, kita rapikan pasien dan letakkan arloji pada bak instrumen. Anak-anak, untuk pengukuran respirasi atau pengukuran pernafasan itu dilakukan selama 1 menit atau 60 detik. Jadi 1 kali pernafasan itu adalah 1 kali ekspirasi ditambah 1 kali inspirasi, sama dengan 1 kali pernafasan. Atau 1 kali pernafasan itu sama dengan 1 kali menarik nafas dan 1 kali menghembuskan nafas. Setelah kita melakukan pengukuran pernafasan, Ibu akan mengambil termometer pada ketiak pasien karena pengukuran suhu tubuh sudah 5-10 menit. Ibu permisi, saya akan mengambil termometer. Apakah Ibu bisa ambil sendiri atau saya bantu? Terima kasih. Setelah kita mengambil termometer pada ketiak pasien, silakan dibaca hasil pengukuran suhu tubuh pasien. Di sini suhu tubuh pasien Ibu Indah itu adalah 36,7. Jadi air raksa di sini menunjukkan pada angka 36,7 derajat Celcius. Setelah dibaca hasil suhu tubuhnya, kita bersihkan terlebih dahulu termometer dengan menggunakan kapas alkohol. Untuk membersihkan termometer, kita bersihkan dari pangkal sampai ke reservoir. Letakkan kapas pada bengkok. Setelah itu, baru kita turunkan raksa ini sampai di bawah 36 derajat Celcius dengan cara mengibaskan. Setelah kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital, kita lakukan dokumentasi atau pencatatan hasil dari TTV tersebut pada buku catatan pasien. Setelah kita melakukan pendokumentasian pada buku catatan pasien, hasilnya kita akan sampaikan ke pasien. Ibu Indah, saya sudah selesai melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Hasilnya untuk tekanan darah 110/80 mmHg, untuk nadi 80 kali per menit, untuk respirasi atau pernafasan 20 kali per menit, dan untuk suhu 36,7 derajat Celcius. Jadi hasil pemeriksaan TTV Ibu semua dalam kondisi normal. Ya. Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Apakah Ibu ada keluhan lain? Tidak ada.
Ya, jika tidak ada, Ibu nanti sekitar jam 1 siang akan kembali dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, Ibu ya. Jika tidak ada keluhan, saya akan kembali lagi ke ruang perawat. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Selamat siang. Permisi Ibu. Setelah kita melakukan tindakan perawatan, kita rapikan alat terlebih dahulu. Dan lepaskan APD. Yang pertama, Ibu akan melepaskan sarung tangan. Sarung tangan diletakkan pada bengkok. Setelah itu, lepaskan apron. Dan yang terakhir, lepaskan masker. Letakkan pada bengkok. Setelah semua APD terlepas, kembali kalian melakukan cuci tangan dengan menggunakan aseptik gel. Demikianlah praktek tanda-tanda vital yang sudah Ibu lakukan. Anak-anak bisa mempraktekkan sendiri di rumah bersama teman atau bersama keluarga. Terima kasih.